Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawab salamnya memang ngantuk kali. Udah jam 11 ibu ya. Ini lanjut jangan ini. Bener. Bapak-bapak bener ini lanjut. Ikhlas ini ikhlas. Tapi jawab salamnya cuma nih mama doang. Bapak-bapak pada mangap doang ini. Padahal mau kopi udah habis 3 gelas ya. Saya doain semua. Billah karena Allah yang jawab salam dengan kompak, semangat. Insya Allah mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, rezekinya makin tambah, rezekinya makin berkah. Tiap tahun bisa pergi haji umroh. Jangan lupa hubungi saya. Yang paling penting selepas peringatan Maulid Nabi malam ini, siapapun suami kita, ibu-ibu, siapapun bapak-bapak yang sampai saat ini hingga detik ini punya rasa ketakutan dikejar-kejar debt collector, mudah-mudahan lepas peringatan Maulid Nabi dengan keberkahan baginda Nabi Muhammad SAW, semua tanpa terkecuali insya Allah lepas dari hutang pihutang. Insya Allah lepas dari kaitan hutang pihutang. Yang aminnya paling kenceng dia yang banyak utangnya. Maratan saniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal Mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi ahli syirki wal wafa. Ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna Muhammadar Rasul. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uglika wal khatim lima syabaq nasiril haqi bil haqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ila hairi ayah. Wa qala Allah Ta'ala aidan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagar rasul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Yang terhormat khusus lil khusus, di antaranya Al Ustadz Joko Maryanto selaku Ketua Yayasan Masjid Jami Taman Cilengsi. Ada yang baru saja menyampaikan tausiah, yakni Habiban Al-Mahbub Al-Mujahid fi Sabilillah Al-Habib Isa Al-Kaf yang baru saja meninggalkan kita. Mudah-mudahan Allah lancarkan beliau dalam keadaan selamat, berkah hidupnya dunia sampai akhirat. Berikutnya ada Kiai Qadar Sahidin MM. Ada Kepala Desa Cipenjo yang mewakili. Ada Ketua RT RW Semetlen Cilengsi. Ada Ketua MTM Ustazah Imas Masriyah. Ada orangnya, ada. Dan segenap pengurus, pengawas, pembina Yayasan Masjid Jami Taman Cilengsi, segenap hadirin, hadirat, peringatan tabligh akbar maulidnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa terkecuali menjadi ranah doa dari Al-Fakir. Mudah-mudahan kita semua yang hadir Allah berikan ganjaran pahala yang berlipat-lipat adanya. Segenap keluarga kita yang sudah dipanggil sama Allah dalam keadaan beliau lebih mendahului kita, ajalnya lebih dulu. Mudah-mudahan berkah maulidnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi asbab doa. Mudah-mudahan beliau semua Allah jadikan min ahlil khair, min ahlil maghfirah, fa insya Allah min ahlil jannah. Amin Allahumma ya rabbal. Hadirin hadirat jamaah masjid peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah muliakan. Sehat semuanya Bapak? Bapak sehat semuanya? Ibu sehat? Enakan ibu-ibu jawabnya kompak. Iya, emang yang enak mah ngajarin ibu-ibu. Ditanya jawab kompak, alhamdulillah. Suruh nyanyi kompak, alhamdulillah. Solawatan paling jago ibu-ibu mah alhamdulillah. Bapak-bapak mah tuh luar biasa, serius. Ngajinya sambil nyender, namanya jider, ngaji sembari nyender. Terus sila, badan bengkak, kumis baplang kayak pagar kuburan. Nunduk, serius, fokus. Masih bagus kalau dengerin. Ternyata tidur di pojokan. Suwe banget. Bapak sehat? Bapak sehat? Kurang kompak jawabnya. Coba sama ibu-ibu saya tanya. Ibu. Bu. Beda. Seragam udah lunas Bu. Saya ngerinya belum lunas. Soalnya salah ibu-ibu juga main rebana dia. Nyanyi. Iya kan? Apa nyanyiannya? Dung 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 radang dang dang. Itu kerudung boleh pada ngutang. Pak Haji DKM tadi ngomong sama saya, belum lunas. Insya Allah dibayarin. Ternyata ketua DKM masjid ini pergi ke pasar. Dia lihat gabus, matinya celentang.
Ibu-ibu seragamnya memang bagus, cuman sayang boleh mengutang. Tapi insya Allah lunas ya Bu, ngajinya makin semangat amin Allahumma ya Rabbal. Hadirin hadirat jamaah peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah muliakan. Pertama, alhamdulillah atas nama pribadi sekaligus jajaran lembaga dakwah NU Kecamatan Jati Asih dan kami mewakili atas nama jajaran pengurus komunitas dakwah kami yang sudah sampai ke Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan Sumatera, yang dikenal dengan sebutan komunitas Dai Iman, Ikatan Muballighoh Nusantara. Mudah-mudahan mohon izin dan ridhonya kami yang beraktivitas menyampaikan dakwah syiarnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan selalu senantiasa Allah berikan istiqamah, sehat afiat, berkah hidupnya dunia sampai akhirat. Amin Allahumma ya Rabbal. Atas nama pribadi ibu bapak saya bersyukur bisa silaturahmi ke daerah Cipenjo, Masjid Jami Taman Cilengsi, luar biasa megahnya. Tadi saya dengar cerita dari ketua lembaga dakwah Cilengsi, bahkan jajaran DKM masjid. Dan sempat saya sampaikan itu, hati-hati saat ini. Ada kelompok-kelompok tertentu yang dikit-dikit pengen menguasai masjid. Masjid dari nol kita bangun, dari pondasi kita kerjakan. Sudah bangkah, mereka tinggal enaknya nguasain masjid. Lalu kegiatan ahli sunnah wal jamaah berusaha ditiadakan. Na'udzu. Siap menjaga ini masjid, siap. Cuman 3 orang nyalinya enggak ada. Siap menjaga masjid. Siap menjaga ini masjid. Harus semangat kita. Karena biar bagaimanapun ini pembelajaran terpenting bagi kita. Wabil usus bicara tentang masjid luar biasa megahnya. Kalau ini jajaran pengurus tidak kompak, jamaah tidak ada kesepakatan dengan para pengurus jajaran DKM, mau dibawa kemana ini generasi-generasi remaja kita? Tapi kalau seandainya kita kompak, satu yang sama, bersinergi, ada chemistry, kesulitan yang terjalin antara DKM yang satu dengan jajarannya, antara jamaah dengan jajaran DKM, terciptanya tali persaudaraan ukhuwah yang luar biasa, ikatan silaturahmi yang sangat luar biasa, semata-mata liibtigha'i mardatillah, untuk menjaga, melestarikan, sekaligus membudayakan kebiasaan-kebiasaan ahli sunnah wal jamaah. Terlebih yang bermakna ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Nabi. Ini pembelajaran terpenting bagi kita. Maka saya bersyukur bisa bersilaturahmi. Kita kudu doyan silaturahmi. Apalagi mohon maaf kalau sudah bicara peringatan Maulid Nabi. Ada 2 yang penting yang bisa kita petik dari peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekedar ibu hanya sebatas rutinitas tahunan. Bapak-bapak hadir peringatan Maulid, agenda tahunan. Rajin datangnya dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun peringatan Maulid kita hadir. Tapi ironis dan mirisnya,
Tidak ada sesuatu yang membekas. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita fungsikan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya poin yang paling penting, peringatan Maulid Nabi ini mudah-mudahan kita ada asarnya. Amin. Ada ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Amin. Yang bisa kita manfaatkan di kehidupan sehari-hari. Amin. Allahumma ya Rabbal. Mau, tidak mau, kudu mau. Wajib. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ta'allama fa'amila, 'allamallahu ma lam ya'lam." Siapa orang yang belajar, dipakai ilmunya, niscaya Allah akan berikan, Allah akan ajarkan ilmu-ilmu yang belum pernah kita pelajarinya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Apa itu diantaranya hikmah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah tentang bagaimana profilnya Sayyidil Wujud Habiban al-Mahbub Nabiyuna Muhammadin. Lalu yang kedua tentang bagaimana terbiah Nabi yang bisa kita fungsikan, yang bisa kita amalkan, wabil usus buat jajaran DKM Masjid Jami Taman Cilengsi. Ini mereka anak-anak hadrah, anak-anak remaja kita. MC-nya ganteng, cantik juga si Neng. Ya Allah ya Rabb, 5, 10, 15 tahun mereka lah yang akan menjadi kaderisasi penerus pemimpin masjid ini. Insya amin ya Allah ya Rabbal. Makanya harus ada chemistry. Yang tua harus bisa ngedukung yang muda. Setuju? Setuju? Kadang-kadang yang tua kagak mau ngalah sama yang muda. Bocah baru kemarin tampil, bocah baru ngencingnya juga belum lurus, udah trekelan di masjid bahasa orang tua. Hei Bapak izin mohon maaf, kapan lagi mereka ada waktu? Kalau Bapak kan sudah ngerasain tua, iya, ngerasain lansia, ongkoh, ngerasain muda, pernah, betul ya Bu? Tapi mereka kaderisasi kita, regenerasi kita belum pernah ngerasain yang namanya tua. Betul? Betul. Jadi kalau di masjid ini remajanya luar biasa semangat, memakmurkan ini masjid, boleh tidak? Boleh tidak? Bapak-bapak doang, mama mangap doang, boleh nggak Bu? Boleh nggak kalau anak-anak muda ngeramein ini masjid, boleh? Insya amin ya Allah ya Rabbal. Kaderisasi wajib ini hukumnya. Makanya kalau bahasa orang Perancis bilang daek, tedaek, kudu daek. Ibu tahu Perancis yang kemarin final itu nggak jadi. Ya, final dia ya sama Argentina, lupa kita. Kata orang Prancis bilang daek, tedaek, kudu daek. Prancis Jawa Barat maksud saya, bukan Prancis Eropa. Prancis Jawa Barat bilang hayang, tehayang, kudu hayang. Di Inggris ada yang namanya Brebes. Apa kata orang Brebes? Gelem, ora gelem, kudu gelem. 2008, 2007, 2008. Saya hijrah ke Sumatera Utara di Mandeling Natal. Kata orang Mandeling Natal, giot indah giot, kudu giot. Kata orang Aceh, tem dah antem. Kata orang Betawi, mau lu enggak mau, kudu mau. Siap tidak siap, kudu. Apalagi judulnya tadi luar biasa ini. Ini enggak ada ininya Bang. Bannernya enggak dipasang ya. Luar biasa temanya.
Karena biar bagaimanapun baginda Nabi Muhammad SAW adalah sesosok manusia yang wajib dijadikan wajib dijantikan suri taula. Ibu siap mencontoh baginda Nabi, Ibu? Bapak, adik-adik siap mencontoh baginda Nabi? Insya tidak ada manusia yang sempurna kecuali baginda Nabi Muhammad. Saking sempurnanya baginda Nabi, Nabi punya julukan 5 ter. Baginda Nabi Sayyidil Wujud punya julukan 5 ter. Apa Ustadz diantaranya? Yang pertama, baginda Nabi terbaik akhlaknya, tertinggi derajatnya, termaksum pribadinya, bersih hatinya, terkuat ibadahnya. Saking kuat ibadahnya Nabi, malam sampai pagi, Nabi saking kuat ibadahnya, kaki dalam keadaan bengkak. Saking kuatnya Nabi, baginda Nabi ibadah malam sampai pagi. Semalam suntuk ibadah, kakinya sampai bengkak. Sallu ala Muhammad. Saya juga yakin ini bapak, ibu-ibu, terutama yang sudah masuk umur 60 tahun ke atas. Ya ibu, bapak, yang kadang-kadang kakinya suka pada sakit. Ada di sini yang kakinya suka pada sakit, ada. Bukan kuat ibadah itu mah, apa namanya? Apa namanya bapak? Apa namanya? Asam urat. Udah biarin, jangan diomongin asam urat masing-masing aja. Makanya pantas Nabi itu jadi contoh. Betul? Makanya wajar kalau Nabi jadi suri tauladan. Makanya ada kalimat basyarun la kal basyar. Manusia, tapi mohon maaf, tidak bisa disamakan dengan manusia yang lainnya. Setuju? Setuju? Betul. Nabi manusia. Makanya wajar karena Nabi manusia, kita pun contoh Nabi. Kenapa? Karena kita sama-sama umat manusia. Jadi wajar manusia nyontohnya ke manusia. Betul? Betul. Pantas enggak ini kalau ada kambing nyontohnya ke ayam? Pantas tidak? Tidak. Ayam nyontohnya ke ayam. Kambing nyontohnya. Manusia nyontohnya. Makanya Nabi manusia. Nabi bukan malaikat. Nabi bukan jin. Nabi bukan Superman. Dek, bapak, Nabi bukan Superman. Lagian ente mau ngapain nyontoh Superman? Terbangnya berabe, nggak bisa. Udah gitu nyontoh terbangnya nggak bisa. Bagaimana nyontohin Superman pakai selempak di luar? Bener, yang nyontoh PA. Nabi bukan malaikat. Coba kalau kita nyontohin malaikat, nggak bisa. Malaikat kagak doyan makanan, nggak doyan minuman. Betul? Betul. Malaikat nggak kenal fulus. Malaikat nggak kenal makhluk perempuan, nggak doyan sama perempuan malaikat. Tapi manusia punya itu semuanya, dan itu terletak kepada Sayyidil Wujud Habiban al-Mahbub Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Dibuka suaranya semuanya tanpa terkecuali, angkat suaranya sallallahu. Alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Buka suaranya. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kami yang tidak awas hidup di dunia luas, dunia sedang berhias, banyak iman yang lepas. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Jauh kaki melangkah mengharap ampunan dosa. Amin. Jauh kaki melangkah mengharap ampunan dosa. Jauh kaki melangkah mengharap ridhamu semata. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Jadi wajar kita manusia nyontohnya kepada manusia dan tidak ada manusia yang paling sempurna kecuali Sayyidil Wujud Habiban al-Mahbub Nabiyuna Muhammadin. Makanya betul tadi Qori baca Al-Quran. Apa kata Qori di Al-Quran tadi beliau baca?
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidak ada yang paling layak. Makanya nih mohon maaf generasi milenial. Hei anak muda. Anak muda sehat. Cuman 5 orang yang lain tidur. Anak muda sehat. Remaja putrinya sehat. Kalian ini bakal jadi pemimpin nanti yang akan datang. Sampai-sampai Nabi bilang subhanul yaum rijalul qad. Pemuda hari ini pemimpin di masa yang akan datang. Hati-hati bapak, hati-hati ibu dengan pergaulan anak muda saat ini. Kalau dulu ibu punya anak perempuan, menjelang maghrib ibunya khawatir itu menjelang maghrib perempuan anak cewek belum pulang. Betul ya Bu? Betul. Ternyata tidak sebatas itu bapak. Kalau bapak punya anak muda laki-laki saat ini hati-hati. Karena sudah banyak antara laki-laki demenannya laki, cewek demenannya cewek, perempuan suka sesama jenis, laki suka sesama jenis. Na'uzu. Jawab yang kompak, jangan perlu takut. Kalau ada perempuan demenannya perempuan sehat sakit. Hei, sehat sakit. Kalau ada laki-laki demenannya sesama laki-laki. Sehat sakit. Sehat sakit. Kalau ada perempuan demenannya perempuan normal apa abnormal? Kalau ada cowok demenannya cowok, sayangnya sama cowok, normal apa abnormal? Ayo bapak, ayo ibu-ibu, perhatikan mereka. Sekarang luar biasa ibu, komunitas mereka tidak sebatas ratusan, ribuan orang yang kita kenal sebutan dengan LG. Emang apa enaknya sih kalau perempuan sama perempuan? Enak apa enak? Saya tanya sama ibu-ibu nih perempuan. Kalau perempuan demennya perempuan, jawab yang jujur. Jangan ada dusta di antara kita ibu. Jangan pura-pura diem ya. Ini tolong dijawab. Kalau ibu-ibu perempuan demen perempuan kira-kira enak apa enak? Enak apa enak? Kalau ibu-ibu ada perempuan demenannya laki-laki, enak apa enak? Tuh, pora-pora jawabnya. Hei bapak, jawab semuanya yang kompak, laki-laki jawab. Kalau ada laki-laki sukanya sama perempuan, enak apa enak? Enak apa enak? Enak. Lah kalau laki-laki demenannya laki-laki gimana itu main perang bu? Main anggar, baut ketemu baut apa enaknya? Nah, perempuan juga bingung bagaimana itu ngambil ATM-nya. Hati-hati pergaulan sekarang. Makanya mohon maaf Bapak, kalian kita harus bersyukur. Nih ada remaja masjid. Mereka masih doyan masuk ke masjid, doyan pengajian, kasih support, kasih semangat. Alhamdulillah. Kemarin tuh si abang remaja datang ke rumah ngundang saya sama Kang Ustadz Tosidin. Saya bilang kau jadi promotor, tidak apa-apa kau meskipun sedikit pelan-pelan. Karena mengajak kebaikan tidak semudah membalikan telapak tangan, betul? Betul, butuh proses. Maka ketika proses jadilah ibu yang sadar diri. Ketika berproses mereka jadilah bapak yang sadar diri. Kapan lagi mereka kalau kita tidak dukung? Insya Allah ketika mereka berusaha menjadi pribadi yang makin benar, insya Allah makin soleh semuanya, makin solehah semuanya. Alhamdulillah. Ayo, maka tidak ada cara yang menjadi filterisasi kecuali mereka hadir di masjid, hadir di majlis taklim, dekat dengan guru-guru kita. Alhamdulillah. Amin ya Allah ya Robbal.
Udah setengah 12 ini. Padahal baru mukadimah. Lanjut jangan. Cuman 3 orang jawabnya terus tidak. Kan belum masang petasan, belum bunyi, belum. Jagung belum pada dibakar, tadi saya lewat. Masih banyak yang antri beli. Lanjut jangan ini. Cuman bapak-bapak doang, ibu-ibunya udah anggap. Lanjut tidak. Terus tidak. Siap pulangnya jam 2, jam 3 pagi, siap. Siap tidak? Saya tanya dulu yang jujur. Bapak siap tidak pulang jam 2, jam 3 pagi? Ibu siap pulang jam 2, jam 3 pagi? Sama, saya juga enggak. Bapak aja pulang belakang, enak aja pulang jam 3. Belum ini ceramah aja bini kita ngebel mulu nih. Belum ceramah udah ngebel mulu. Ya Allah ya Rabb. Ayo contoh baginda Nabi. Jangan contoh orang artis-artis yang mohon maaf zaman-zaman milenial. Iya milenial. Tapi kadang-kadang ente sebagai pemuda-pemudi salah nyontoh. Nyontoh orang Korea yang kagak danta. Cuman matanya sipit doang dibangga-banggain. Badan tato ikut-ikutan yang muda tato-tatoan. Lah orang Cipenjo metlen tatoan. Kulitnya hitam. Rambut dimerah-merahin kena kuah bakso. Dibuka kaosnya, digaruk ngebul. Buluk namanya. Kalau orang luar negeri pantes deh. Gede, tinggi, kulit putih, hidung mancung. Lah orang sini hidungnya mambrak, tahu mambrak? Lawannya mancung berarti, jangan disebutin, udah lempengan itu mah. Ya Allah, sallu ala Muhammad. Ayo contoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua bicara tema. Karena bicara konteks kebersamaan. Ini kita yang hadir sama enggak wajahnya? Cuman 3 orang yang jawab. Nih kita yang hadir wajahnya sama tidak? Ukuran bajunya sama tidak? Berat badannya beda tidak? Ayo ingat Pancasila. Pancasila ada 5 sila. Saya tanya nih, tolong dijawab anak muda. Anak muda dijawab semua, sebutkan sila yang ketiga. Dek, sebutin sila yang ketiga anak hadroh. Sila ketiga. Persatuan Indonesia. Ini yang hadir di masjid saya yakin bukan asli orang Cipenjo semuanya, betul? Ngacung orang Betawi, ada orang Betawi. Ada orang Sunda. Ada orang Jawa, ada orang Pulau Sumatera. Beda provinsi pasti beda adatnya. Betul. Beda provinsi pasti beda bahasanya. Beda adat pasti beda istiadatnya. Betul. Tapi mohon maaf, peringatan Maulid Nabi ini hikmahnya, tema yang diusung oleh jajaran panitia. Jadilah pribadi-pribadi muslim. Jadilah pribadi-pribadi muslimah yang pandai-pandai mengesampingkan sebuah tali perbedaan. Tapi jadilah penganut ajaran Islam yang cerdas, yang selalu senantiasa mengedepankan tali nilai persatuan dan kesatuan. Alhamdulillah. Siap semuanya? Siap semuanya? Sila ketiga apa bunyinya semuanya? Persatuan Indonesia. Bahasa boleh beda, kebiasaan tidak sama, tapi ingat Indonesia merah putih. Kedepankan merah putihnya, kedepankan nilai Pancasilanya, jaga ukhuwah Islamiyah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak sebatas jaga ukhuwah Islamiyah, tapi jaga juga hubungan yang namanya antar sesama. Kita ini umat Islam, wajar bersaudara sesama umat Islam. Kita ini Indonesia, karena di Indonesia tidak sebatas agama Islam. Yang penting bisa saling menghormati satu dengan yang lainnya. Betul? Siap? Lakum dinukum
a'maluna wa a'malakum. Agama mereka, agama kita, amal kita, amal mereka tidak sama masing-masing, tapi yang penting jaga hubungan sesama rakyat bangsa Indo. Bangsa Indo siap menjaga NKRI. Cuman 3 orang ibunya angem, siap. Ono yang di pojokan. Yang di pojokan udah cakep banget, jider ngaji sambil nyender, nggak taunya jidur. Udah nyender terus tidur. Parahnya lagi udah tidur ngiler. Ditanya tadi ngaji apaan di masjid, nggak paham, tidur. Ayo fokus. Kedepankan nilai persatuan dan kesatuan. Kita jaga kebersamaan. Kita hormati mereka yang beda keyakinan, beda kebiasaan. Tapi mohon maaf harus dijaga yang namanya akidah kita. Siap? Jaga keimanan kita. Jaga keyakinan kita. Artinya bicara konteks keimanan. Mohon maaf jamaah. Ada orang beriman, tapi belum bisa merasakan bagaimana manisnya iman, lezatnya iman, nikmatnya iman. Tapi di sisi yang lain, ada orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sekalipun dia bukan orang soleh, pribadinya orang salah. Dia orang yang tidak benar, tapi berusaha menjadi orang yang benar. Proses demi proses silih berganti. Awalnya nggak jadi orang benar. Awalnya orang tidak benar. Dengan proses istiqomah lama-lama jadi orang benar. Alhamdulillah. Awalnya orang soleh. Awalnya orang toleh. Berproses. Awalnya orang salah. Orang toleh. Berproses dia, istiqomah dia. Lama-lama menjadi pribadi yang makin soleh, makin soleha. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini mulai tarbiyahnya, disimak. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Saya singkat. Yang kata beliau, salasun man kunna wajada ala watal iman. Ada 3 kriteria bagi orang yang beriman. Kalau ada dalam diri kita masing-masing yang beriman kepada Allah. Wajada ala watal iman. Dipastikan dia bisa merasakan bagaimana manisnya iman, lezatnya iman, nikmatnya iman. Mana itu? 1. Ayyakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Nih kita hadir di masjid ini. Bentuk ranah cinta kita, sayang cinta kita kepada Allah, kepada baginda Nabi lebih daripada segala sesuatu yang kita cintai. Setuju? Setuju? Kita cinta kepada Nabi, cinta? Kita cinta kepada Nabi tidak? Kita cinta kepada Allah tidak? Orang yang bisa merasakan manisnya iman adalah yang menjadikan ranah cintanya kepada Allah, cintanya kepada baginda Nabi Muhammad lebih daripada segala sesuatu yang ia cintai. Bapak, tolong dijawab yang kompak sebelum saya tutup nanti ini. Nih bapak-bapak yang masih punya istri, adik-adik yang laki yang masih punya bapak, yang masih punya ibu dijawab. Sayang tidak sama istri bapak? Yang jawab 3 orang berarti yang lain duda semua ini. Yang masih punya bini jawab. Jawab yang kompak, sayang gak sama bini? Benar, jujur. Cinta gak sama bini? Cinta, benar. Kalau bini bapak, kalau istri bapak kira-kira mati duluan berani nyusul kagak? Diam. Bohong berarti, bohong cintanya. Ibu dijawab yang jujur yang masih punya suami. Adik-adik yang perempuan yang masih punya ibu. Sayang gak sama bapak, sayang tidak? Nih ibu-ibu yang masih punya suami, punya laki tolong dijawab. Kecuali yang pakai biasa baju warna ungu.
Nah, tahu kan yang warna ungu mah kan yang biasa ciri khasnya yang agak punya laki. Lakinya bisa meninggal, bisa jadi cerai kan kita nggak tahu. Jadi yang pakai baju ungu yang nggak punya laki diem baik, udah pura-pura tidur. Kalau nggak makan tuh, ibu-ibu mah alhamdulillah tuh nggak ada yang makan. Bapak-bapak alhamdulillah makanan habis. Ibu-ibu mah nggak ada yang dimakan, cuma dibungkus doang ya. Emang pada bawa tas. Ya Bu, tolong dijawab. Sayang nggak sama suami? Cinta nggak sama suami? Kalau suami ibu meninggal berani nyusul kagak? Makanya hati-hati main hadroh ibu. Ibu main hadroh kadang-kadang suka lupa. Nah kita nggak tahu betul belum waktunya. Tapi bisa jadi hari ini kita masih ada di penghujung akhir tahun. Tahun besok nggak ada jaminan kita masih hidup, betul? Betul. Makanya hati-hati main hadroh. Main qasidah ibu, pakai seragam cantik-cantik begini. Bapak-bapak mah gak ada yang pakai seragam tuh. Nggak pernah beli seragam, ibu-ibu doang. Coba ibu-ibu main qasidah. Bapak perhatiin, tolong jawab yang kompak. Yang merasa bapak-bapak jawab yang kompak. Walaupun istri cantik jelita, Israel datang. Tak ada guna sang suami menangis sebelah mata sambil mikirin cari. Wow. Tandain butuh Bu, yang kokonya coklat, pecinya hitam, sarungnya apa itu? Celana hitam. Padahal masih ada istrinya tuh Bu. Ya Allah ya Rabb. Gak ada yang berani nyusul. Ibu hati-hati, ibu meninggal, suami malam pertama nangis, iya. Ketiga nangis, malam ketujuh nangis, sebulan udah bisa nyanyi dia. Baru sekarang, oh aku rasakan, gak punya istri, rasanya kencang banget jawabnya. Ayo, betul kata ibu, karena kematian menjadi rahasia Allah. Hei, ingat, baginda Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah ke muka bumi, salah satunya apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau yang fokus pada jawab tuh depan Allah, woi, yang jawab Allah, insya Allah kaya. Yang jawab salam, yang jawab tadi Allah, insya Allah kaya. Ntar dulu aminnya kaya apaan dulu? Kalau kayak Pak Haji ganteng-ganteng banyak ilmunya boleh. Kalau kayak utang berapa? Subhanallah. Sallu ala Muhammad. Jadi kalau pribadi mau merasakan bagaimana manisnya ibu, iman seseorang, maka jadikan ranah cinta kepada Allah, cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad lebih di atas segala apa yang kita miliki dan apa yang kita cintai. Setuju? Setuju? Yang kedua, kata baginda Nabi Muhammad SAW yang dipastikan bisa merasakan bagaimana manisnya iman, lezatnya iman, nikmatnya iman. Yang kedua, yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Cintanya antara yang satu dengan yang lainnya bukan karena duniawi, tapi cintanya karena Allah. Ibu cinta sayang sama suami, cinta sayangnya karena bapak cinta sayangnya sama istri, cinta sayangnya karena kita punya anak, hormat kepada orang tua, hormatnya karena jangan sampai ada bahasa dunia politik. Ini bentar lagi kan ramai politik ya Bu. Di politik itu ada bahasa pameo. Apa bunyinya? Tidak ada teman sejati, yang ada tujuan sejati. Betul? Betul? Teman bisa jadi lawan gara-gara politik. Betul? Lawan bisa jadi kawan. Betul?
Tapi bukan berarti kita tidak boleh berpolitik. Harus belajar. Makanya orang Ahlus Sunnah wal Jamaah belajar tuh Bu, kajian kitab namanya fikih siasat. Fikih siasat. Hati-hati. Jangan terlena dengan yang namanya rayuan gombal, janji gombal. Ingat, ada yang namanya lagi musim pilkada, ada lagi yang namanya pilkabe. Betul? Betul. Kan beda tipis Ibu, pilkada sama pilkabe. Benar? Kalau pilkabe lupa jadi. Kalau pilkada sudah jadi, ada di sini begitu ada? Enggak ada, orang lagi maulid. Enggak ada. Ayo, contoh kepada baginda Nabi Muhammad SAW, cintailah antar sesama, cintailah antara yang lainnya. Anak muda cinta kepada orang tuanya, orang tua cinta kepada anak-anaknya, cintanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini pun termaktub dalam sebuah kajian kitab Nasail Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kata Syekh Yahya bin Mu'az Ar-Raji menyampaikan, yarda rabbahu qabla yalqahu. Tidak ada perkara niat kita yang baik kecuali mencari ridho Allah sebelum kita pada nantinya ketemu dengan Allah Rabbul Jalil. Insya amin Allahumma ya Rabbal. Yang terakhir, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang dipastikan merasakan bagaimana manisnya iman, lezatnya iman, nikmatnya iman. Ibu yang ketiga, pasang kupingnya. Hei ibu, cuman pakai seragam, yang ini nggak ada yang jawab, nggak asyik. Ibu, bu. Beda sama bapak-bapak nih, saya tanya nih. Bapak. Yeah. Hei bapak, jawab yang kompak apa? Sama ibu-ibu kalah sih. Bapak. Pak. Wah terpaksa. Tahuan gak ikhlas Pak. Apa yang ketiga kata baginda Nabi Muhammad SAW? Ayyakra'a ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuk zafa finnar. Ada pribadi orang yang beriman kepada Allah, ada karakternya yang ketiga. Maka dipastikan wajada halawatal iman, bisa merasakan bagaimana manisnya iman, lezatnya iman, nikmatnya iman. Yang ketiga punya sifat karakteristik adalah dalam dirinya membenci kembali kepada jurang maksiatan. Laksana pribadinya tidak suka atau membenci laksana ketika Allah melemparkan dirinya ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya amin ya Allah ya Rabbal. Ayo, ini mohon maaf, meskipun bukan pergantian tahun baru Islam atau tahun baru Masehi ini. Kalau kita tahun baru Hijriyah. Ayo, sebelum saya akhiri dengan salam. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Salah satunya kepribadian seorang muslim, kepribadian seorang muslimah yang baik, yang afdal di hadapan Allah Rabbul Jalil, yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu senantiasa meninggalkan segala sesuatu yang kurang bermanfaat. Insya amin ya Allah ya Rabbal. Makanya jamaah kudu bersyukur, jajaran panitia mensiasati bagaimana anak muda enggak pada kelayaban, yang perempuan anak ibu enggak sembarangan dijemput laki yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya punya siasat cerdas, ini namanya politik. Cerdas jajaran DKM dibikin peringatan maulid dalam rangka bukan nyambut
tapi mensiasati peringatan Maulid sebagai filterisasi agar anak-anak kita tidak terbawa arus kepada hal-hal yang kurang, yang sesuatu yang kita tidak inginkan. Betul? Setuju? Jadi bagus tidak ini panitia? Insya Allah semua jajaran panitia berkah hidupnya, amin. Dunia sampai akhirat, amin. Ya Allah, ya Rabbal. Sebelum saya ngucapin salam, karena saya sudah dapat kode ini, biasa, ini mau nyolek kagak enak. Emang saya resep aja ini Bu, mic-nya juga enak, speakernya bagus, masjidnya keren, ibunya cantik-cantik. Lah iya masa ibu-ibu ganteng-ganteng, bapak-bapak apalagi yang baju coklat depan saya, alhamdulillah usianya baru 27 tahun. Cuman dibalik. Tapi insya Allah bapak ini istiqomah ibadahnya, amin. Ya Allah, ya Rabbal. Yang terakhir, ayo apapun yang disampaikan oleh guru-guru kita, termasuk yang Al-Fakir sampaikan, yang baik semuanya dari Allah. Yang sudah disampaikan sama Habib tadi guru kita yang mulia, ambil yang baik, pakai ilmunya. Betul? Insya Allah menjadi ranah ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebelum saya ngucapin salam Bapak, saya minta izin Ibu tolong jujur. Ibu sejauh ini ngaji kan paling rajin, betul? Seminggu ngaji, betul? Seragam ganti-ganti. Ya seragamnya ganti-ganti. Cuman yang penting bukan bicara konteks ngajinya rajin, yang penting dipakai ilmunya. Setuju nggak Bapak? Setuju nggak Bapak? Coba Bapak tolong jujur. Pernah nggak dicium keningnya sama istri? Hei, bapak-bapak jawab, jangan pura-pura tidur, jujur. Harus jujur nih ilmu nih. Bapak-bapak sejauh ini jadi suami, pernah nggak dicium keningnya sama istri? Pernah tidak? Pernah tidak? Jujur belum? Tega men ini bini. Coba sekarang jujur perempuan. Ini mereka jujur nih. Ini ibu-ibu nih yang masih punya laki, yang masih punya suami. Pernah nggak nyium jidat lagi? Pernah? Benar. Buset, berarti jidatnya pada hitam dong. Sering katanya. Tapi yang ini mangap doang ini. Berarti kayaknya belum pernah ini. Nih, awas, pasang kupingnya, buka matanya. Belum jam 12, tenang orang jam 2 pagi. Saya duluan, ibu-ibu, bapak-bapak belakangan. Nih tolong disimak. Siapapun ibu-ibu rumah tangga, fadilah dan keutamaannya yang mencium jidat suami. Hei, yang di pojokan jangan tidur, nih ilmu di besok pakai nih. Bu, ibu, bu. Pasang kupingnya Bu. Saya mah malas negur bapak-bapak, nggak ada yang jawab. Sekalinya jawab terpaksa. Bu, siap Bu. Ini fadilah dan keutamaannya. Siapa-siapa ibu yang mencium jidat suami, kening suami, laksana mencium hajar aswad. Alhamdulillah, mencium jidat suami sama aja ibu mencium hajar aswad. Hajar batu, aswad hitam. Apalagi ibu-ibu suaminya udah hidung. Tahu hidung? Nyaho teh hidung. Nih kayak baju nih si ganteng nih, hitam. Ngapa-ngapa Bu, hitam yang penting tarikannya. Alhamdulillah. 1, 2. Nih awas ibu-ibu jangan salah sikap nih, fokus. Siapa saja yang mencium jidat suami ini sang istri, maka salah satu fadilah dan keutamaannya sekali mencium jidat suami, sekali ciuman keningnya, jidatnya, itu kehapus dosa kita 70. Alhamdulillah. 1 ciuman. Hei, pura-pura budek nih. Saya sebenarnya mau duduk mulu dibilang orang sakit. Saya mau diri nggak enak, kameranya udah depan saya. Saya sebenarnya kagak betah duduk Bu, karena saya masih sehat. Masih sehat saya. Kalau yang usianya sepuh, pantas duduk baik. Ngapa-ngapa saya diri ya. Kalau saya dulu kan pemain bola saya. Saya kalau di lapangan hijau deh dipanggilnya Alexander Pato. Kalau jadi playmaker saya jadi Andrio Pirlo.
Tapi kalau jadi penyerang dulu Andrei Shevchenko bintang AC Milan. Nggak tahu sekarang Ukraina pindah kemana itu. Bu, jawab. Siapa-siapa yang mencium kening jidat suami, sekali mencium jidat suami, fadilah dan keutamaannya sama aja mencium Hajar Aswad. Ternyata di pojokan ada yang nunduk. Saya pikir serius, tidur. Laporan sama suami. Yang biasa nggak manggil baba jadi ayah. Alhasil berubah panggilannya, papa, bentar papa. Ada apa mama, tumben lo manggil gua papa, biasanya bapak. Ini papa tadi ada ustadz nyampein siapa-siapa yang mencium jidat suami sama aja mencium Haji Ahmad. Ini kira-kira berantem gak bu? Hei, kira-kira berantem. Awas, fokus. Betul. 2, siapa saja yang mencium jidat suami sekali mencium, fadilah dan keutamaan dosa ibu-ibu yang kecil insya Allah 70 dosa kecil kehapus semuanya. Betul. Ibu ngajinya paling rajin. Betul. Kadang-kadang duit suami hilang yang ngambil siapa? Diem pak lempengan ini. Padahal saya tanya. Betul. Sekali nyium 70. 2 kali berapa teh? Bu, 2 kali berapa? 3 kali berapa? Cuman 3 kali sedotan ke jidat suami kita 210 dosanya kehapus. Siap pakai tidak? Hei, siap tidak? Ibu-ibu yang belum pernah mencium jidat suami siap tidak? Siap pakai ilmunya tidak? Siap, besok siapin suami kopinya, siapin pisang gorengnya, kasih hadiahnya. Ustadz, ayah, papa, ini tadi Ustadz nyampein, sekali mencium 70 dosa kecil. Boleh saya cium jidat? Ayah boleh, itu mau lu, katanya begitu. Ya udah lempengan ini ayah, papa jangan bercanda, saya mau cium karena Allah. Mudah-mudahan dosa saya kehapus semuanya. Alhamdulillah. Alhasil ibu-ibu cukup. Ternyata ini jidat suami ada keringatnya, lap. Lap, cukup lap. Siap ya papa, angkat pecinya. Tuh diangkat pecinya. Udah angkat pecinya, siap mulai ibu. Sekali 70, 2 kali 14, 3 kali 200, mulai. Siap papa, udah dari tadi ngomong mulu lu, begitu deh. Mulai, bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Udah ini mohon maaf ini jidat saya banyak banget air nih, air ludah. Kan mohon maaf ini papa dosa saya kan banyak, boleh nambah? Ya udah boleh dah, ya udah nambah. Nambah ya, iya. Udah pak, udah mah, belum papa dikit lagi deh, sekali lagi kata dia. Ya Allah ya Rob, ini suami. Besoknya sujud syukur, alhamdulillah ya Allah, istri gue semuanya pada gila. Maksudnya gila ngajinya, amin. Semakin semangat ibadahnya, amin. Makin cinta dengan guru-guru kita, amin ya Allah ya Rabbal. Demikian yang Al-Fakir sampaikan, pas bunyi petasan. Hari ini kita baca Fatihah, angkat tangan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah bin niyatil qabul, wabil hidayah wa taufiq, wa ridha wal inayah, wa daf'il bala, wa tulil amri wal barakah, wa salamah bisyiha wal afiyah, wa na'udzubika minal bala, amin, wal wabah, wal fahsya, wa ta'un wal fitani minal qaumiz zalimin, wal munafikin, wal musyrikin, wal kafirin, wa biniyati hifz zahirina, wa batinina, wa nafsina, wa ahlina, wa auladina, wa zurriyatina, wa talamijana al-jami, wa masyayikhina al-jami, khususan jamaah yang hadir pada peringatan maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya DKM beserta jajarannya Allah, anak-anak remaja khususnya ya Allah, dan kami semua ya Allah, bihaqi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, khususan Syekh Abdul Qadir, khususan Hadrat Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari wa Kiai Haji Abdullah Habibullah wa jami'il muassis Nahdlatul Ulama wa Syekhuna Syekh Khalil Bangkalan Madurah wa Syekh Nawawi Al-Bantani wa khususan sahibul maqan wa sahibil wilayah bi hadil qaryah bi hadil madinah wa alaina ma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah bihurmati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam liridhaika. Al-Fatihah.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Demikian yang Al-Fakir sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya ngikutin komando jajaran panitia. Yang benar hakikatnya Allah yang memiliki kebenaran itu semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan semangat makin menjadi pribadi yang berusaha, berikhtiar makin cinta kepada Allah. Amin. Makin cinta kepada baginda Nabi. Amin. Makin semangat ibadahnya, makin semangat memperbaharui kadar ketakwaan kita, kadar keimanan kita, dan berikhtiar menjadi pribadi-pribadi yang pandai-pandai menebar manfaat antar sesama. Ila liqa ma'asalama wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.